Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Kita mulai ya. Pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan keempat ya. Minggu kemarin kita libur ya. Iya, Pak. Ya, jadi untuk agenda hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai infrastruktur data warehouse ya, yang terdiri dari infrastruktur operasional dan infrastruktur fisiknya. Lalu nanti kita juga akan mempraktikkan bagaimana membuat tabel dimensi. Kita masuk di teorinya dulu ya. Oke. Tapi sebelumnya saya juga kurang mengetahui mengenai infrastruktur ya. Jadi saya kurang 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 tertarik mengenai ya, fisik hardware ya. Saya lebih suka ke software, tapi tidak apa-apa, kita akan sama-sama belajar di materi ini ya. Jadi biasanya orang itu ada dua tipe ya, ada yang suka ke hardware, server gitu, maintenance server. Ada yang suka ke logiknya, bidang softwarenya gitu. Ada juga sih yang kedua, cuman jarang di sini. Nah, kita masuk di pembahasan pertama, itu infrastruktur data warehouse. Nah, ini pendahuluannya dulu ya. Jadi membangun data warehouse harus didukung oleh infrastruktur yang baik agar hasilnya maksimal. Nah, kalau kita kemarin itu membahas mengenai arsitektur data warehouse, ya, ada ini ada data store. Nah, ini di bawahnya itu didukung oleh infrastruktur ya tentunya. Kan ini bidangnya software, yang pastinya dia harus didukung oleh infrastruktur fisik maupun operasional. Ya. Nah, infrastruktur data warehouse mencakup semua elemen dasar yang memungkinkan arsitektur untuk diimplementasikan. Jadi singkatnya, infrastruktur mencakup beberapa elemen seperti perangkat keras server, hardware server, kemudian sistem operasi, perangkat lunak jaringan, perangkat lunak database atau soft database, ada LAN dan WAN untuk jaringannya. Ada juga alat vendor atau tools vendor untuk setiap komponen arsitektur. Kemudian ada yang terlibat tuh, ada juga orangnya yang menjalankan, lalu ada prosedur dan pelatihan. Tuh, aspek yang ada di infrastruktur data warehouse. Jadi itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, infrastruktur operasional dan infrastruktur fisiknya. Kita masuk di yang sub pembahasan pertama, itu infrastruktur operasional. Untuk pemahaman infrastruktur operasional diambil contoh pemetaan data atau data staging ya. Ini salah satu bagian dari infrastruktur dasar mengacu pada perangkat keras komputer dan perangkat lunak atau hardware dan software. Karena diperlukan eh, hardware dan software untuk menjalankan fungsi data staging dan memberikan layanan yang sesuai. Dan dibutuhkan perangkat lunak untuk melakukan transformasi data. Jika diperlukan software untuk membuat file output, dan diperlukan hardware disk atau penyimpanan untuk menempatkan data dalam file staging area. Ya, setidaknya ada 4 aspek dari infrastruktur operasional. Yang pertama itu
harus ada orang-orang yang mengelolanya, ya, yang biasanya itu grup satu satu grup ya atau satu seksi, satu bidang khusus untuk menangani infrastruktur nasional atau yang menangani bidang fisik dari data warehouse ini. Biasanya ada ketuanya siapa, terus nanti siapa yang pegang server, siapa yang pegang jaringan, seperti itu contohnya. Nah, lalu aspek yang kedua itu prosedur. Nah, setelah kita mempunyai orang-orang yang, yang mengelola infrastruktur data warehouse, yang kedua adalah prosedurnya. Ini adalah SOP. SOP yang digunakan untuk apa? SOP ini digunakan sebagai bahan acuan ya, bahan acuan pengoperasian data warehouse. Terus juga sebagai dokumentasi, dokumentasi bagaimana topologi jaringan, bagaimana ini datanya ada di server mana, terus diolah menggunakan tools apa dan lain sebagainya. Itu harus dituangkan dalam sebuah prosedur. Lalu setelah mempunyai prosedur, yang ketiga adalah pelatihan. Ya, bagaimana kan orang itu apa, harus ada regenerasi ya. Tidak mungkin orang itu hanya stuck di tempat situ saja. Harus ada penggantinya. Nah, saat ada pengganti maka harus ada pelatihan yang cocok untuk orang baru ini. Itu aspek yang ketiga itu mengenai pelatihan. Yang keempat baru manajemen perangkat lunaknya. Ya, yang kita belajar tentang data integration itu ada di langkah keempat sebenarnya. Di langkah terakhir di perusahaan setelah poin 1, 2, 3 ini terpenuhi. Itu. Bukan hanya orang-orang dan prosedur yang diperlukan untuk mengembangkan data warehouse, diperlukan perlindungan untuk menjaga data warehouse. Nah, elemen-elemen ini sama pentingnya dengan hardware dan software yang menjaga data warehouse tetap berjalan, yang mendukung pengolahan data warehouse dan mempertahankan efisiensinya. Pengembangan data warehouse memberikan banyak perhatian pada perangkat keras atau hardware dan elemen infrastruktur sistem software. Nah, tetapi infrastruktur operasional sering diabaikan. Ya, di infrastruktur operasional ini sering diabaikan. Meskipun mungkin memiliki hardware dan software yang tepat, data warehouse memerlukan infrastruktur operasional agar berfungsi dengan baik. Nah, tanpa infrastruktur operasional yang tepat, data warehouse cenderung hanya berjalan dengan lambat dan tidak efektif. Jadi harusnya untuk mengembangkan semua data warehouse yang profesional itu harus ada orang-orangnya. Sini satu tim, kemudian harus dibuatkan prosedurnya seperti apa, pengelolaannya, terus tanggung jawabnya dan lain-lainnya. Lalu ada juga pelatihan, terus sharing pengetahuan yang baru dengan yang lama seperti apa. Itu harus ada pelatihannya dan keempat baru manajemen perangkat lunaknya. Itu operasional dari data warehouse. Jadi kita masuk di poin kedua mengenai infrastruktur fisiknya, infrastruktur fisik data warehouse. Secara singkat, aspek infrastruktur fisik itu ada 4 poin. Pertama hardware, terus juga DBMS, terus manajemen sistem, ada tools, data warehouse, dan yang keempat network software. Dan 4 bagian. Kalau tadi mengenai SOP-nya atau mengenai yang di lapangannya seperti apa ya, dari segi operasionalnya, kalau ini dari segi fisiknya, ya, gimana data warehouse itu berjalan. Ada 4 poin, kita akan bahas satu persatu. Hardware dan operating system, perangkat
keras atau hardware dan sistem operasi menyusun lingkungan untuk data warehouse ya, sebagai sistem operasinya. Semua penyaringan data atau filter, terus transformasi, integrasi, dan penjadwalan kerja dijalankan pada hardware yang terpilih dan sistem operasi pilihan. Jadi ada beberapa sistem operasi pilihan yang bisa digunakan oleh perusahaan yang menggunakan data warehouse. Nah, di sini ada 10 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan perangkat keras, pemilihan hardware. Yang pertama dari segi skalabilitasnya. Nah, pastikan bahwa hardware yang dipilih dapat ditingkatkan saat data warehouse jumlah penggunanya semakin banyak. Jumlah pertanyaan dan kompleksitasnya dari query. Jadi biasanya ada beberapa tipe server ya. Jadi ada yang bisa diatur berapa memorinya sekarang, terus nanti bisa ditambah. Nah, tergantung dari penggunaan datanya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah stabilitasnya. Ya, terus yang kedua, dukungan atau support dari vendor. Nah, vendor ini apa? Nah, vendor itu kan kayak teman-teman kalau yang lihat server tuh ada IBM ya, terus yang server server lainnya. Nah, itu biasanya dia ada dukungan atau support untuk hardware itu. Untuk apa untuk apa support itu? Jadi kalau kita ada masalah di server seperti server tidak mau jalan setelah di reset itu ada ya, kalau di lapangan saya ada beberapa case kalau server itu di restart itu dia nggak mau running, atau teman-teman pernah laptopnya blue screen ya. Kalau laptop kan hanya pribadi ya, kalau server kan itu berhubungan dengan eh, penggunaan bisnisnya atau transaksi bisnisnya ada di server itu datanya. Maka yang pertama, yang kedua yang harus dicek setelah stabilitas adalah dukungan dari vendornya. Dan ini ada poin tambahan, pastikan bahwa dukungan dari vendor hardware itu berada pada level tertinggi, tinggi mungkin. Jadi kan ada support itu dari pembuatnya atau dari distributornya. Pastikan kita itu dari pembuatnya. Ya, terus. Dan yang ketiga, referensi vendor. Vendor. Jadi penting untuk memeriksa referensi vendor dengan situs lain untuk menggunakan perangkat keras dari vendor ini. Jadi kita bisa mengecek bagaimana reputasi dari vendor ini di hardware ini, apakah bagus performanya atau tidak. Ya, kita harus mengecek track recordnya, apakah ada pernah yang masalah setelah penggunaan berapa bulan, apakah ada masalah setelah penggunaan 1 tahun. Biasanya beda-beda ya kalau supportnya, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ya, ada yang cuma dari 1 tahun. Kita juga harus tahu kalau setelah support ini habis, apakah bisa diperpanjang, terus bagaimana tanggung jawabnya vendor ini terhadap hardware yang sudah kita beli dari mereka. Lalu yang keempat adalah stabilitas vendor, periksa stabilitas dan daya tahan vendor. Kemudian yang kelima mengenai keamanan atau security. Jadi ketika beberapa klien mengakses server, sistem operasi harus dapat melindungi setiap klien dari sumber daya terkait. Sistem operasi harus menyediakan lingkungan yang aman pada setiap klien ya. Dari segi, berarti dari yang nomor 5 adalah dari segi keamanannya. Ya, karena yang kita olah kalau di perusahaan besar itu pasti data-data yang strategis dan sensitif. Kayak gitu. Lalu poin yang keenam, keandalan atau reliability, itu semua operasi harus dapat melindungi aplikasi dari malfungsi atau tidak berfungsi. Terus yang keenam, ketersediaan atau availability. Jadi kesini adalah untuk
keandalan lingkungan komputasi harus terus tersedia dan dari keadaan aplikasi yang tidak normal. Ada preemptif multitasking, jadi perangkat keras server harus mampu menyeimbangkan alokasi waktu dan sumber daya di antara banyak tugas atau job. Sistem operasi harus dapat memprioritaskan tugas yang lebih tinggi atau menunggu tugas lain ketika diperlukannya. Jadi kalau teman-teman tahu hmm, cara server itu meload, jadi aktivitasnya itu kan bertumpukan ya. Nah, itu ada yang harus didahulukan. Jadi server itu tahu mana yang harus didahulukan, terus mana yang bisa di urutan terakhir gitu ya. Gitu. Ini biasanya orang-orang hardware ya, orang-orang jaringan. Terus yang 9, gunakan pendekatan multi-threaded, yaitu sistem operasi harus dapat melayani beberapa permintaan secara bersamaan dengan mendistribusikan ke beberapa prosesor dalam konfigurasi perangkat ya, keras atau hardware multiprosesor. Fitur ini sangat penting karena konfigurasi multiprosesor adalah arsitektur pilihan dalam penggunaan data warehouse. Dan juga itu mungkin kalau di perusahaan yang sudah sangat besar ya, jadi sudah banyak yang mengakses. Tapi kayaknya sekarang udah ada beberapa opsi juga untuk menggunakan. Misalnya ada satu server, itu kan pasti ada maksimal pengaksesnya ya. Itu ada namanya load balancer sekarang itu. Kita menduplikat dari yang itu aplikasi itu, kita duplikat menjadi 3 server misalnya. Dan nanti di depannya ada ada satu server yang seperti get eh, ya seperti gerbang portal ya. Jadi nanti si orang yang mengakses database itu masuk ke gerbang, berarti diarahin mana server yang kosong. Server ini ternyata server 1 penuh, nanti yang baru masuk itu masuk ke server 2 penuh, pindahin ke server 3 itu. Juga ada metodenya load balancer, menjaga agar kualitas data warehouse tetap bisa diakses oleh pengguna. Terus poin yang ke-10 yaitu pelindungan memori. Nah, dalam penggunaan data warehouse, beberapa permintaan akan dijadikan secara bersamaan. Itu pelindungan memori dalam sistem operasi mencegah pelanggaran terhadap memori yang lain. Jadi sudah ada batas-batas memorinya. Itu aspek yang harus kita perhatikan saat memilih hardware. Dan di sini ada 3 pilihan umum hardware untuk data warehouse. Pertama ada mainframe, kemudian ada server open system dan anti server. Untuk mainframe atau hardware yang teruji kemampuannya dirancang untuk OLTP dan bukan untuk aplikasi pendukung keputusan, tidak hemat biaya untuk data warehouse. Jadi ini biasanya mainframe itu digunakan untuk transaksional ya, yang aplikasinya harus selalu ada real time. Tapi di keterangan ini dia tidak cocok untuk aplikasi pendukung keputusan ya. Sayang, karena resource-nya tidak digunakan eh, secara real time dan berkelanjutan, biasanya hanya event-event tertentu saja. Tuh. Ada juga server open system, itu server Unix, pilihan medium untuk kebanyakan data warehouse, biasanya sempurna sesuai bentuk pengelolaan paralel. Lalu ada anti server, itu mendukung data warehouse ukuran menengah. Ini kalau kecil ini menengah. Kemampuan proses paralel yang terbatas, hemat biaya untuk data warehouse kecil dan ukuran menengah. Oke, oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke database softwarenya? Silakan.
Kalau kita lanjut, Lanjut aja mungkin Pak, soalnya belum ada pertanyaan. sebentar. Kita masuk di visit yang kedua itu mengenai database softwarenya. Jadi ada berapa pemilihan DBMS, lalu kan dia ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama itu query governor itu untuk mengantisipasi dan membatalkan query yang sedang berjalan. Jadi biasanya kalau kita eh, melakukan query di database, itu kalau recordnya cuma sedikit, hanya menampilkan 10, 100, 1000 itu cepat lah hitungannya. Tapi saat kita query ternyata datanya ribuan, atau di atas ribuan itu biasanya lambat. Nah, untuk pemilihan yang pertama, yaitu kita harus memilih software yang bisa membatalkan query yang sedang berjalan. Lalu yang kedua, query optimize. Jadi untuk mengurangi dan mengoptimalkan query pengguna. Yang ketiga ada query management untuk menyeimbangkan eksekusi berbagai jenis query. Yang keempat ada load utility untuk pemuatan, pemulihan, dan pemulihan data bekerja sangat baik. Lalu ada metadata management dengan katalog data atau kamus yang aktif. Lalu ada scalability, baik dari segi jumlah pengguna dan volume data. Lalu ada extensibility, memiliki ekstensi hybrid ke database OLAP. Lalu ada portability, jadi dia multi platform, bisa digunakan di misalnya Windows, macOS, Linux. Lalu ada query tools application programming interface, tapi untuk tools dari vendor terkemuka, lalu administration yang untuk menyediakan hubungan untuk semua fungsi database manajemennya. Ini untuk adminnya untuk mengelola aksesnya penggunanya. Misalnya pengguna ini hanya bisa mengakses database A, terus pengguna dengan username root dia bisa mengolah semua database itu seperti itu. Itu disebut dengan administration, database administrasi. Nah, itu mengenai pilihan di database-nya. Kita masuk di poin yang ketiga mengenai collection of tools data warehouse. Jadi ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk data warehouse. Ini sepertinya gambaran mengenai data warehouse. Data warehouse itu ini di bawahnya infrastruktur yang kita bahas. Ini mulai dari data source, extraction, transformation, ada quality, kemudian ada data storage. Ini masuk ke staging area, masuk ke data warehouse atau data mart, ini di modeling, dan baru nanti masuk ke apps, terus data mining. Nah, jadi kalau kita uraikan itu ada 12 jenis perangkat lunak untuk data warehouse. Pertama ada data modeling, data extraction, data transformation, data loading, quality, query and report, kemudian ada dashboard, ada scorecard, ada analytical processing, kemudian ada alert system, terus ada middleware dan connectivity, dan terakhir data warehouse administration. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama data modeling memungkinkan pengembang untuk membuat dan melihat model data yang sistem sumber dan basis data tujuan untuk ada penyimpanan data. Jika perlu model data dapat dibuat untuk area staging. Nah, dan menyediakan kemampuan teknik untuk menghasilkan skema database, menyediakan dan menghasilkan model,
data dari kamus data dan masih data sumber yang ada, kemudian menyediakan kemampuan modeling perancangan untuk data skema STAR, atau skema bintang. Nanti kalau ada waktu kita akan mempraktekannya ya. Oke, ada yang kedua ada data extraction. Ada data transformation, ini mentransformasikan data yang diekstrak ke dalam format dan struktur data yang tepat. Mungkin ini bisa dibaca ya sama teman-teman nanti. Ini data loading, data quality, query, and report. Ini yang sama guys. Extract, transform, dan load. Ini ya sama ya. Data quality dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan data. The query and report. Ini nanti akan menghasilkan sebuah grafik misalnya. Kita juga bisa bentuk laporan. Kalau kalau grafik nanti adanya di dashboard seperti ini hanya bentuk laporan nih. Nah ini dashboardnya memberikan informasi real time atau mendekati waktu real kepada pengguna secara interaktif. Jadi kebanyakan dashboard itu dibuat langsung di sistem operasional. Jadi kalau sifatnya real time ya. Kemudian ada scorecard yang memungkinkan pengguna untuk memilih indikator kinerja utama atau pilihan-pilihan indikatornya apa saja untuk menampilkan data dengan mudah dan dalam pelaporan memberikan perbandingan kinerja saat ini terhadap target dan kinerja masa lalunya seperti apa, dan fokus pada kejelasan dan kemudahan pengguna. Dan ada OLED-nya ya, memungkinkan pengguna menjalankan query dimensi yang kompleks, memungkinkan pengguna untuk membuat query. Lalu di sini ada dua kategori pengolahan. Jadi ada multidimensional online analytical processing atau MOLAP, dan relation online analytical processing atau ROLAP. Apa itu MOLAP dan ROLAP? Jadi kalau MOLAP itu bekerja dengan database multidimensional, properti yang menerima umpan atau callback data dari data warehouse. Kalau untuk ROLAP, menyediakan kemampuan pemrosesan analitik online dari database relasional dari data warehouse itu sendiri. Itu MOLAP dan ROLAP. Ada alert system seperti yang kita lihat di video sebelumnya ya. Jadi data warehouse itu bisa menampilkan alert system. Kalau kita set misalnya minimal stok yang ada di gudang sekian, minimal stok yang ada di gudang itu 50 barang. Nanti data warehouse bisa menyediakan tuh kalau barangnya kurang dari 50 atau mendekati 50, dia bisa menampilkan informasi kalau stok di gudang berkurang ya. Ada middleware, connectivity, dan data warehouse itu diserahkan. Ini sudah paham lah ya. Nah, lalu yang terakhir adalah network software-nya. Di software yang mengelola jaringannya. Nah, jika dilakukan upgrade baik perangkat keras atau hardware dan software dengan cara sedikit demi sedikit membuat masalah semakin kompleks ya. Ini karena hardware dan software tidak dirancang khusus yang disesuaikan untuk data warehouse dengan volume data yang besar dan mekanisme pengiriman BI yang kompleks. Nah, akibatnya organisasi mulai menggunakan apa yang dikenal sebagai peralatan atau tools dari data warehouse. Nah, tools data warehouse adalah software dengan komponen hardware dan software yang dirancang khusus untuk pengarsipan data warehouse. Nah, arsitektur alat data warehouse atau tools data warehouse mengintegrasikan software atau hardware prosesornya, kemudian hardware penyimpanan, software sistem operasi, dan software database menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi ada
empat poin yang mendukung aspek infrastruktur fisik, hardware, kemudian database, yang ketiga ada tools, data warehouse, dan yang keempat network software-nya. Dua paling teori untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Ya, sambil isi dulu absen ya. Yang hadir Aulia, Hadir, Pak. Firly, Hadir, Pak. Kamalia, Intan, Iya, Pak, hadir. yang ya, oke. Hmm, tidak hadir itu Fahmi, Wulandari, dan Novita Sari. Ini ada info kenapa yang tiga belum hadir? Apakah tidak ada info? Nggak ada, Pak. Ya, kita masuk di praktek kita ya. Ya, jadi silakan buka aplikasi Pentaho teman-teman, atau yang sedang terkendala bisa diperhatikan saja. Ya, jadi untuk praktek kita yang keempat ini lanjutan yang pertemuan ketiga nih. Itu kita akan membuat tabel dimensi klien. Ya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah dimensi fakta klien. Di sini ada beberapa langkah yang harus kita
perhatikan sebelum mulai praktik, yaitu yang pertama kita harus membuat database baru. Kalau yang di pertemuan ini, kalau ini kita membuat database namanya praktik BI ya. Terus untuk yang pertemuan sekarang kita akan membuat sebuah database namanya praktik BI underscore OLTP. Jadi ini kan sudah ada datanya ya. Ini datanya. Sedangkan untuk yang kedua ini kita hanya membuat sebuah database kosong namanya praktik BI OLTP. Nah, lalu yang kedua kita membuat sebuah koneksi database. Yang pertama kita membuat sebuah koneksi database eh, praktik BI. Ini untuk mengkoneksikan praktik BI. Dan yang kedua kita membuat koneksi untuk praktik BI OLTP. Jadi kita akan menggunakan dua koneksi di dalam aplikasi Pentaho-nya. Nah, lalu step-step apa yang akan kita gunakan itu yang pertama ada SQL execute, itu membuat tabel dimensi klien ini menggunakan query MySQL. Lalu kita akan menampilkan tabel customer dari database praktik BI. Lalu step yang ketiganya kita menggunakan step jika field value adalah kosong, maka data akan diapakan ya. Kita akan menggunakan step ini. Lalu kita akan membuat sebuah primary key baru namanya SK client atau short key client. Lalu kita akan menggunakan step select value ini untuk memodifikasi. Lalu kita menggunakan step baru ya, namanya block di step until step finish. Ini kita baru menggunakan step ini. Dan yang terakhir kita akan menggunakan step insert atau update. Nah, jadi secara ringkasnya kita akan memindahkan tabel customer dari database praktik BI ini ya. Jadi kita akan memindahkan ya ke dalam database praktik BI OLTP menggunakan tahapan seperti ini. Nah, kalau praktik kita tidak mencukupi waktunya, nanti uh, saya sudah menyimpan slide-slide-nya yang cukup lengkap di sini. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan di setiap stepnya. Contohnya nih, step pertama yaitu step execute SQL script. Jadi teman-teman drag, kemudian drop dalam workspace-nya. Nah, kemudian teman-teman membuat koneksi, namanya memilih koneksi praktik BI OLAP. Jadi ini adalah SQL script yang harus teman-teman ketikkan. Yang pertama, perintah yang pertama ini drop tabel if exists dim client. Jadi hapus tabel jika sudah ada. Ya, hapus tabel dim client kalau sudah ada. Lalu membuat sebuah struktur tabel. Mungkin teman-teman sudah familiar ya scriptnya. Ini sudah belajar di data. Jadi ini membuat sebuah tabel dimensi klien yang terdiri dari SK klien, client ID, client name, last name, phone, dan lain sebagainya. Lalu step yang kedua adalah tabel customer. Nah, jadi teman-teman nanti drag tabel tabel input, temannya step tabel input, lalu nanti set agar inputnya seperti ini. Jadi nanti koneksinya praktik BI. Nah, lalu silahkan bisa di get select statement atau juga bisa diketikkan di sini. Coba nanti kalau sudah masuk di sini, coba teman-teman preview datanya untuk memastikan datanya sudah terkoneksi ke dalam tabel customers ya.
Lalu step yang ketiga adalah step if field value is null. Jadi kita akan merubah data kalau data itu null. Ya. Jadi ini secara lengkapnya customer name jadi NA, terus kontak kelasnya juga NA, terus sampai dengan sales rep employee number itu nol dan credit limit itu nol kalau datanya nol. Lalu step yang keempat adalah step add sequence. Jadi kita akan membuat sebuah key baru ya, yang membedakan antara key yang ada di data warehouse dan key yang ada di data sortnya ya. itu itu penting, itu juga pernah kita bahas di teori-teori sebelumnya. Jadi kalau ada duplikat key, data warehouse kita masih bisa menampung, hanya nanti saat ada pengecekan data akan terlihat ya data yang duplikat dan tidak duplikat. Kita menggunakan step yang keempat adalah step add sequence untuk membuat SK klien atau sort key kliennya. Ini dimulai dari angka 1, increment 1, di nanti angka itu akan bertambah 1, 2, 3, 4, terus sampai dengan maksimal 9 juta. Ini bisa disetting tergantung. Tergantung kita pengen maksimalnya berapa. Itu step yang keempat. Kemudian step yang kelima adalah select value. Jadi di sini kita kita merubah berapa field, lalu ada juga penyesuaian urutan. Jadi kalau teman-teman pas pertama buka select value, terus ada pas get field to select, nanti SK klien itu ada di bawah. Maka teman-teman harus naikkan ke atas, itu nomor 1. Lalu yang 13 ini kita akan rename namanya menjadi employee underscore ID. Oke. Lalu step yang keenam ini step block di step until step finish. Tuh, step ini akan menghentikan proses sampai dengan proses yang namanya step membuat tabel dim klien itu selesai dilakukan. Kenapa harus di stop? Jadi kalau tidak di stop, jadi kalau teman-teman diperhatikan prosesnya ya, jadi kalau tabel itu dihapus ternyata proses terus berlangsung, itu akan terjadi error ya, karena setelah proses ini adalah penyimpanan data ke dalam tabelnya, sedangkan tabelnya belum ada. Maka kita harus membuat namanya step block di step until step finish. Ini bisa jadi lebih dari satu step kalau memang seperti itu kebutuhannya. Jadi kalau untuk praktek hari ini kita hanya akan fokus pada dim klien. Jadi dim klien itu harus selesai dulu dieksekusi oleh tahu baru proses selanjutnya ini bisa dilanjutkan. Nah, baru ini adalah step yang terakhir adalah step insert or update. Jadi seperti namanya, step ini akan memasukkan data ke dalam tabel yang kita pilih. Teman-teman tarik, terus nanti koneksinya berarti pindahin ke praktik BI OLAP, target tabelnya di klien. Dan di sini harus ada penyesuaian karena kita membuat strukturnya agak berbeda dari tabel yang transaksional atau di praktek BI. Jadi kita akan merubah ini menjadi seperti ini. Jadi contohnya client ID, jadi sebelumnya customer number jadi client ID, terus customer name jadi client name, dan kontak last name jadi last name, seperti itu. Jadi ada kita akan melakukan penyesuaian lalu selesai. Nah, seperti itu. Ini kita praktikkan ya. Saya siapkan dulu ya.
Oke, ini ya. Nah, saya harap teman-teman bisa melakukan praktiknya juga. Nanti minggu depan saya coba tanya ya, apakah sudah mempraktikkan praktik ini atau belum. Kalau yang bisa praktek langsung hari ini bagus. Terus kalau berhalangan bisa dilaksanakan misalnya siang atau besok. Nanti silakan perhatikan ya yang tidak bisa praktek langsung. Ya, jadi di sini ada langkah-langkahnya. Itu pertama membuat database praktik di IOLTP. Nah, di sini ya. Ini kan yang kita itu udah punya database praktik BI ya, yang kemarin diimport ya. Nah, step setelah itu kita membuat database baru, yaitu praktik BI OLTP ini. Oke, yang ini sudah ada tabelnya, yang ini belum ada, si kosong. Oke, lalu langkah kedua pada PDI membuat koneksi database praktik BI dan praktik BI OLTP. Ini seperti praktek kita sebelumnya yang menghubungkan dan tahu ke dalam database MySQL ya. Sama seperti itu. Hanya bedanya kita sekarang membuat dua koneksi langsung. Kita akan mengulang caranya ya. Mari transformation. Klik new dulu ya. Lalu di view ini, sini ada folder namanya database connection. Kita klik new. Klik BI. Kita pilih MySQL ya. Hostnya localhost. Database yang ada di localhost itu praktik BI ya. Ini port defaultnya. Lalu username-nya di sini yang defaultnya Darut dan passwordnya kosong ya untuk defaultnya. Lalu kita cek koneksi. Ini sudah sukses ya. Terus tidak ada masalah di sini. Lalu klik OK. Yang satu koneksi, lalu kita membuat koneksi yang kedua, yaitu praktik BI OLTP. Klik kanan, new, terus praktik BI OLTP. OLAP ya. Lab. Ya, database lab. Memilih MySQL. Yang kampus. Database-nya praktik BI OLAP. Username-nya root. Kita tes. Nah, ini sudah terkoneksi. Ya, lalu klik OK. Dan nah, kita sudah mempunyai dua koneksi nih. Praktik BI dan praktik BI OLTP. Oke, saya. Oke, tahap yang pertama itu membuat tabel dimensi klien. Nah, nama stepnya step execute SQL script. Kita akan copy. Sign SQL. Execute SQL script dua kali. Nah, ini ada connection ya.
pilih koneksi ke praktik PLTP karena kita mau membuat struktur tabel baru di database praktik BI OLTP. Ini skripnya nih, kita sudah bahas ya. Lalu klik OK. Itu berarti step kedua setelah kita membuat koneksi database. Lalu kita membuat execute SQL script. Oke, di tahap kedua yaitu membuat step tabel input. Ini kita menggunakan tabel customer. Ya, teman-teman cari di sini tabel input ya. Hubungkan. Cari ini. Ambil lain. Tabel input di sini kita mau menampilkan tabel customer. Tabel customer. Koneksi yang dipilih yaitu praktik BI ya, karena di sini data source-nya atau sumber-sumber datanya. Nah, untuk query-nya bisa kita ketik sendiri seperti tadi ya, diketik sendiri atau juga kita menggunakan get SQL select statement. Ini yang paling mudah biasanya. Hanya tinggal diklik, lalu di sini data bisa muncul praktik BI, tabel. Nah, kita cari tabelnya. Nah, gunakan tabel customers. Klik OK. Ada pertanyaan, apakah kamu mau memasukkan field name yang ada di dalam SQL? Kita klik yes. Nah, ini baru muncul semua. Gitu. Lalu untuk memastikan datanya sudah terhubung, datanya ada, kita klik preview. Nah, ini datanya. Tuh. Lalu klik OK. Oke, lalu tahap ketiga adalah step if field value is null. Nah, kita mau serahkan field, terus get field. Ya, sama ya. Kita hanya tinggal memunculkan default value-nya. Kalau data itu nol. Ini NA semua sampai dengan sales baru angka 0. Kita ketikkan uh, 0 dan ini juga 0. Lalu kita klik OK. Lanjut. Step keempat adalah step add sequence. Untuk membuat value namanya SK client. Add.
Hmm. Nah, ini ya. Di transformation ada add sequence. Tarik add sequence. Kita pindahkan di sini, lalu kita hubungkan sequence ini. Kita mau menambahkan namanya SK. Hanya masukkan buat SK client nama stepnya, lalu value-nya adalah SK client. Ini startnya 1, increment 1, maksimal value-nya udah disetting defaultnya seperti ini. Kita tinggal klik OK. Lalu tahapan selanjutnya kita menggunakan step select value. Kita akan merename dan menaikkan urutan dari SK client. Select value. Select value. Hubungkan. Di select value ini klik 2 kali terus get field to select. Nah ini SK client ada di bawah. Kita harus menaikkannya, caranya klik kanan terus move up atau control up ya teman-teman. Kalau di laptop saya nggak mau, harus di move up, up. Udah ada di urutan pertama SK client. Lalu yang kedua kita akan merename sales rep employee number menjadi employee ID. Seperti ya. Employee underscore ID. Oke, kalau udah kita klik oke. Kita menggunakan step block di step until step finish. Oke, klik. Ini kalau nggak muncul, teman-teman bisa ketikkan sendiri sini, membuat label dim line nya 0. Ini get step, cuman dia nggak kedetek. Bisa diketikkan, atau juga kalau pengen tahunya kedetek, nanti biasanya akan muncul di sini nih. Ini tidak muncul, jadi bisa membuat secara manual. Buat label dim line nya 0. Oke, lalu step terakhir adalah step insert or update. Kan tabel input. Input update ini sama ya settingannya seperti yang ada di presentasi. Di connectionnya pilih connection praktik BOT Lab. Lalu yang kedua bisa memilih target tabelnya, berarti klik browse praktik BI. Tabel ini kan belum ada, berarti teman-teman bisa running dulu nih. Jadi ini bisa dihapus dulu.
agar si tabel dimnya sudah tercreate ya. Oke, ini udah berhasil, harusnya sudah terbuat nama tabel barunya, namanya dim client. Nah, baru nanti teman-teman bisa melakukan step terakhir ya. Jadi silakan praktekkan seperti itu. Jadi nanti masuknya step insert update, lalu nanti setting seperti ini. Harusnya kalau praktik praktik teman-teman sukses, tidak ada masalah, nanti tabel tabel yang ada di dim client ini akan terisi data-datanya. Kalau tadi kita hanya membuat struktur tabel, kalau sukses sampai terakhir, nanti teman-teman bisa melihat di sini sudah ada datanya di dim client ini. Ya, jadi silakan praktekkan step yang terakhir, namanya insert update. Oke, sepertinya waktu kita habis ya. Ini step terakhir ya, jadikan PR ya buat teman-teman. Saya cek minggu depan apakah sudah berhasil ataukah belum penggunaan step insert update ini. Tanyakan sampai sini. Firly, Amalia, Wulandari, Ya, Pak. ada yang mau tanyakan? Itu ya tugas praktiknya. Ya, Pak. Gimana Firly? Ya, Pak. Terlalu kecil suaranya? Cukup? Iya, Pak, cukup. Tugasnya membuat ini ya, Pak, yang tadi Bapak demokan. Ya, sampai ini sampai insert atau update ya. Jadi sampai datanya sudah terisi. Caranya sama kayak ini ya. Oke. Iya, Pak. Pak. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa untuk kita semua. Saya cukupkan ya pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ferdi.